Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan berita pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen dan dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan channel kami. Baik, langsung saja ke dalam berita terpanas pada kesempatan kali ini. Kenapa guru besar hukum UGM ini sampai mengatakan bahwa MBG itu berpotensi melakukan pelanggaran HAM? Alasannya adalah karena MBG sudah mengeruk dana-dana pendidikan dan juga kesehatan. Sementara pendidikan dan kesehatan itu adalah hak dasar manusia. Berapa coba dana pendidikan yang diambil oleh MBG? Anggaran pendidikan itu sekitar 750 triliunan, kurang lebih segitu. Kemudian diambil oleh MBG sebanyak 335 triliun, 44%. Hampir separuh dari dana pendidikan diambil oleh MBG. Seharusnya dana pendidikan itu ya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, seperti problem utama kita sampai sekarang adalah masalah kesejahteraan guru. Tetapi kemudian direvisi, bukan 335 triliun menjadi 223 triliun. Kenapa direvisi? Karena banyak yang protes, banyak yang mengkritik. Dan MBG itu tidak seharusnya mengambil dana pendidikan sebanyak itu. Karena MBG itu tidak ada hubung kaitnya dengan pendidikan secara langsung. MBG itu adalah kegiatan sosial, bukan kegiatan pendidikan. Guru-guru di negara-negara lain keadaannya itu sangat dihormati dan dihargai, dan tidak mengherankan murid-muridnya juga menghargai guru, karena gurunya juga dihargai dan dihormati oleh negaranya. Di luar negeri, murid ketemu guru membukukan badan. Di Indonesia, murid ketemu guru malah membusungkan badan, petatang petenteng. Gaji guru di Jerman, di Jepang, di Korea besarannya sampai belasan bahkan sampai puluhan juta. Di Indonesia boro-boro berjuta-juta. Ini juga berita di Pandeglang, satu sekolah cuma diajar oleh satu guru. Apa pula malah dipuji-puji? Ini tuh aib dari bobroknya sistem pendidikan kita. Dan ini juga merupakan pertanda bahwa rendahnya minat untuk menjadi guru, karena menjadi guru itu tidak dihargai. Kan harusnya makan bergizi gratis ya. Di sini maling berkedok gizi. Kenapa jadinya maling berkedok gizi, Mas? Saya rasa semua orang harus ingat dan catat bahwa program ini itu telah merampas anggaran pendidikan. Kalau kita cek di APBN tahun 2026, anggaran pendidikan kita itu luar biasa fantastis, 757 triliun. Pak Prabowo mengatakan bahwa ini anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Apakah benar? Benar. Tapi kalau kita cek detailnya, ternyata 223 triliun dari 757 triliun itu bukan untuk pendidikan, tapi diklaim sebagai MBG. 200 sekian ya? 223 triliun. Oke. Sementara anggaran MBG itu 335 triliun. Nah, dari situ saja kita sudah ketahui satu problem konstitusional. Anggaran pendidikan itu telah dimandatori spendingkan oleh Undang-Undang Dasar minimal 20% dari APBN. Artinya dari total APBN minimal 20% itu harus untuk pendidikan. Tapi setelah dirampas oleh MBG, ternyata uang untuk pendidikan kita tuh hanya sekitar 14%, Mas Ben. Sisanya tadi, Ini hasil data kajian dirimu ya? dan teman-teman BEM Dan UGM. oke. Sisanya adalah anggaran MBG yang diklaim sebagai anggaran pendidikan. Itu problem awal yang berimplikasi pada banyak hal. Berimplikasi pada kesejahteraan guru honorer yang sampai hari ini belum terjamin. Berimplikasi pada menurunnya kuota KIP, kuota LPDP, dan banyak hal lain di dalam konteks pendidikan. Artinya apa? Perampasan anggaran pendidikan itu menjadi sangat tidak adil ketika di dalam pendidikan itu masih banyak sekali persoalan. Nah, sayangnya kita hari ini punya presiden yang apapun masalahnya, dengan siapapun dia bicara, selalu narasinya adalah MBG. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPD. 1.700. 1000. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata presiden, hapuskan itu, ganti CEO MBG. Kalau memang presiden hanya menjadi pelaksana daripada
memberi makan bergizi gratis. Itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. DPC partainya Pak Presiden, Daerah? daerah saya, Oke. itu punya SPBG, tidak hanya 1, tapi 9. Bayangkan, 9 SPBG, maka per tahun dia dapat berapa miliar, Mas? Ya, tadi kalau gambaran 1,8, oh banyak juga lah. Sekitar 17 miliar. Iya, iya, iya. 17 miliar. 17 miliar ini kalau dikali 5 tahun masa kepemimpinan Prabowo, 80 miliar. Pertanyaan saya, kalau di 2029 nanti Pak Prabowo nyalon lagi sebagai presiden, lalu kadernya ini sebagai ketua DPC tingkat kabupaten harus mengeluarkan 10, 20, 30 miliar, kecil apa besar, Mas? Kalau perbandingannya tadi dalam pemilu ya kecil lah. Tanpa korupsi itu. Iya. Apalagi kalau korupsi. Ini bukan tentang gizi, tapi ini tentang korupsi yang bersistematis. Ini tentang korupsi yang dilegalkan. Ini tentang korupsi yang direncanakan. Dan bayangkan, Mas, ketika hari ini anak-anak libur saja, MBG masih dipaksakan untuk jalan. Itu bukan karena menjamin nutrisinya anak-anak, tapi bahwa korupsi tidak boleh berhenti meskipun 1 detik. Istana tidak tahu siapa peneror ketua BEM UGM. Ingatkan, kritik harus sesuai adab. Tuh, Dek, adik ketua BEM UGM. Ingat, kalau mengkritik harus sesuai adab. Kamu nggak beradab kalau ngeritik. MBG dibilang maling berkedok gizi. Kamu nuduh pemerintah nyolong duit ya dari MBG. Nggak boleh, itu nggak beradab namanya, Dek. Mungkin kamu waktu sekolah dulu nggak pernah makan pelajaran PPKN, nggak pernah belajar tata krama, nggak belajar adab dan sopan santun. Itu ada di PPKN, itu perbuatan tercela itu. Ngatain MBG maling berkedok gizi, maling berkedok gizi, maling berkedok gizi. Bentar, maling berkedok gizi. Ya bisa jadi sih, kalau memang MBG di situ banyak korupsinya. Iya, berkedok ya. Iya. Apakah kalian yakin kalau MBG itu nggak ada korupsi? Kalau anggaran MBG nggak dicolong? Nggak mungkin kan? Tuh banyak kejadian. Kan anggarannya 15.000, tapi dihitung-hitung menunya itu cuma 7.000. Lah, itu kan maling, itu kan nyolong ya. Iya ya, adik UGM ini nggak salah ini. Maaf ya, adik ketua BEM UGM. Aku yang salah udah nuduh kamu. Nggak, kamu benar, kamu benar. Nah, saya mau tanya nih, mengkritik yang beradab itu gimana ya? Kayaknya para pejabat di negeri ini juga memimpin banyak yang tidak pakai adab. Korupsi berarti nggak pakai adab, yang menyengsarakan rakyat nggak pakai adab, merubah undang-undang nggak pakai adab, terus rakyat menderita kan nggak pakai. Sudahlah, takut makin lama nanti diteror kayak adik ketua BEM UGM ini. Nggak udah. Dharma Pongrekun lagi-lagi angkat bicara dan katakan mending stop aja MBG sekarang karena seluruh masyarakat harus bersatu untuk menolak MBG karena program ini adalah sarang dari korupsi. Padahal ini menjadi prioritas pertama dari Presiden Prabowo Subianto di era pemerintahan saat ini. Jadi bagi Dharma ini tuh sudah layak untuk dibubarkan karena menurutnya ini hanya akan menjadi proyek yang membuang-buang anggaran negara. Jadi akan ada manipulasi di sana. Bahkan diuntungkan adalah koruptor dalam pengembangannya. Jadi bagi dirinya program MBG ini sengaja dipaksa untuk terus bergulir aja karena ada perputaran uang yang besar banget. Dan ia menuturkan bahwa program MBG ini nggak ada hubungannya dengan menuntaskan kemiskinan maupun stunting. Dan seharusnya yang dituntaskan adalah kemiskinannya, artinya lapangan kerja. Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah aja gitu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adat ketimuran gitu loh. Siapa yang tidak marah ketika ada seorang anak di Ngada NTT yang terbunuh? Saya sebut bahwa barangkali dia tidak bunuh diri, tapi terbunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan anak, tidak berpihak pada rakyat kecil. Siapa yang tidak marah atas itu? Lalu pemerintah pengen orang yang mengkritik dia harus bersopan santun, harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok ketika menghadapi kami berdemonstrasi di lapangan misal.
pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPG. 1.700. 1.700 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia?